Waktu berlalu dengan lambat, keadaan di dalam rumah sunyi senyap. Di tengah kesunyian itu jam di ruang duduk mulai berdentang. Bunyi itu menandakan 30 menit sudah berlalu sejak aku membuka mata. Jam 6. Waktunya ibu menyibukkan diri di dapur. Waktunya ia mengantar susu yang dicampur pisang, kacang pinus, dan walnut ke kamarku. Setelah jam berhenti berdentang, ibu tetap berbaring di dekat lututku. Diriku dicekam keputusasaan yang gelap dan menakutkan. Apakah ini bukan mimpi? Apakah ibu berteriak memanggilku? Apakah ia berteriak meminta tolong? Kakiku gemetar, perutku mendadak terasa berat. Rasa sakit menusuk bagian bawah pusarku. Tidak lama kemudian kantung kemihku seolah-olah membengkak. Aku merasakan desakan kuat untuk buang air. Desakan yang sama seperti yang kurasakan di masa kecilku setiap kali aku bermimpi tentang kereta api barang yang meluncur ke arahku dan aku sama sekali tidak bisa bergerak. Aku menekukkan kaki dan duduk berlutut. Aku merapatkan kedua paha dan menopangkan kedua tanganku di sana. Keringat dingin bergulir menuruni punggungku. Aku merasa seperti orang tolol. Selimut dan sprayku basah. Piyamaku menempel ke punggung dan bokongku, dan semuanya berbau urin. Aku sudah melakukan kesalahan yang sama 3 malam berturut-turut. Ibu pasti marah kalau ia sampai tahu. Memangnya kau masih anak ingusan? Kenapa tiba-tiba mengompol? Ia bahkan mungkin akan menginterogasiku dan kakak. Kalian berdua, katakan sejujurnya, kemana kalian pergi sepulang sekolah 2 hari yang lalu? Apa yang terjadi? Saat itu, aku dan Kayumin duduk di kelas 1 SD swasta di dekat Sinchon. Ibu bekerja sebagai editor di perusahaan penerbitan, dan ia mengantar kami dengan mobil ke sekolah setiap pagi sebelum berangkat bekerja. Kantor ibu berada di belakang Universitas Ye. Sepulang sekolah kami pergi ke Akademi Seni tidak jauh dari kantor ibu. Walaupun disebut Akademi Seni, tempat itu lebih mirip tempat penitipan anak yang menjaga kami sepulang sekolah. Jaraknya tidak jauh dari sekolah, sehingga aku dan Kak Yumin selalu berjalan kaki ke sana. Perhatian kami sering teralihkan karena kami suka berkeliaran dan membeli kudapan di sepanjang jalan. Ibu selalu mencemaskan kami. Jangan berkeliaran di dekat rel kereta api, tetaplah di jalan utama. Iya, sahut kami, tetapi kami tidak benar-benar menurut. Kadang-kadang, tepatnya dan seringkali kami berjalan menyusuri rel kereta jalur Gyeonggi, di mana ilalang tumbuh setinggi pergelangan kaki kami. Tentu saja kami tidak hanya berjalan kaki. Kami menciptakan berbagai macam permainan dan melihat siapa yang menang. Ada permainan orang-orangan sawah, di mana kami harus merentangkan tangan dan menengadah menatap langit sementara kami berjalan berjinjit di sepanjang rel. Ada permainan lompat jauh, di mana orang yang bisa melompati palang rel terbanyaklah yang menang. Permainan yang paling menyenangkan adalah survival, yang dimainkan di antara rel kereta dan tanah kosong di sekitarnya. Permainan sering berakhir seri karena kami memiliki senjata yang sama. Pistol yang sudah mendapat persetujuan dari ibu, yang hanya bisa mengeluarkan bunyi tembakan. Tetapi 3 hari yang lalu, kami membawa pelindung mata sungguhan dan pistol BB sungguhan ke sekolah. Ayah menghadiahkannya kepada kami sepulangnya dari perjalanan bisnis ke Amerika. Ibu tidak suka ayah membelikan mainan berbahaya, tetapi kami sangat gembira. Itu adalah pertama kalinya kami memiliki pelindung mata, peluru, dan pistol yang bisa menembakkan 6 peluru secara beruntun. Kami begitu tidak sabar ingin segera mencoba menembakkannya sampai kami bahkan sudah tidak bisa berkonsentrasi sejak mata pelajaran keempat. Kami tidak bisa memikirkan apapun selain ingin segera pergi ke stasiun Sinchon. Begitu bel pulang sekolah berbunyi, kami pun berlari ke sana. Masih sambil menyandang tas sekolah, kami berkeliaran di rel kereta api dan tanah kosong di sekitarnya, sibuk menembakkan pistol. Kecemasan ibu dan Akademi Seni pun lenyap dari benak kami. Kami lupa waktu. Ketika peluru sudah habis, kami berdiri berhadapan di tanah kosong itu. Permainan berakhir seri, tetapi kami belum mau menyerah. Pemenangnya akan ditentukan dengan lomba lari. Tujuan akhirnya adalah stasiun Sinchon. 1, 2, 3, dan aku pun melesat cepat. Awalnya aku lebih cepat daripada kakak. Tidak lama kemudian kami sejajar.
Pada akhirnya aku tertinggal beberapa langkah di belakangnya. Ketika aku tiba di rel yang menjadi rintangan akhir, kakak sudah melompat melewatinya. Ada kereta api yang meluncur ke arah kami dari kejauhan. Aku tahu aku sudah kalah, tapi aku tidak menyerah. Aku melompat melewati rel. Ketika aku mendarat, ransel yang masih ada di punggungku membentur sikuku, membuat pistol terlepas dari tanganku yang berkeringat. Ketika aku menyadari hal itu, aku sudah mendarat di sisi lain rel. Aku bangkit berdiri dan berbalik. Pistolku terlempar ke tengah-tengah rel. Kereta api masih meluncur cepat dengan uap yang membumbung ke angkasa. Kereta api itu pasti akan melindas pistolku sampai hancur menjadi abu. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Aku melompat kembali ke rel. Pada saat itu, jarak kereta api sudah cukup dekat, sampai aku tahu bahwa itu adalah kereta barang. Tetapi aku tidak rela kehilangan pistolku. "Eugene!" Kakak meneriakkan sesuatu kepadaku, tetapi aku tidak bisa mendengar kata-kata selanjutnya. Kereta api berbunyi nyaring, tetapi aku bahkan tidak menoleh. Mataku terpusat ke pistol sementara aku melompat ke depan. Tepat setelah aku menyambar pistol dan berguling menuruni sisi rel, kereta api melesat lewat dengan bunyi bergemuruh. Aku mendengar teriakan kakak, "Lari!" Aku pun berlari, takut masinis menghentikan kereta dan mencoba menangkapku. Takut ada petugas stasiun yang menyaksikannya dari suatu tempat dan menghubungi polisi. Selama aku berlari, sekujur tubuhku menggelenyar, seolah-olah seseorang akan mengejar dan mencengkram bagian belakang leherku. Aku bertemu dengan kakak di depan Akademi Seni. Celana seragam sekolahku sobek, wajahku berlepotan tanah, dan rambutku acak-acakan. Guru di Akademi Seni menambal celanaku dan membersihkan wajahku. Tentu saja ketika ditanya apa yang terjadi, kami tidak memberikan jawaban yang jujur. Kami bersikeras bahwa aku terjatuh ketika kami bermain kejar-kejaran di lapangan sekolah. Masalahnya berawal malam itu juga. Begitu terlelap, aku mendapati diriku berada di tanah kosong di samping rel kereta api. Rangkaian kejadian tadi siang berulang lagi, sementara aku menyambar pistol dan kereta api meluncur ke arahku. Aku merasakan desakan di kantung kemihku. Setelah kereta api melesat lewat dan aku membuka mata, ranjang dan pakaianku basah kuyup. Hal itu terjadi selama 3 hari berturut-turut. Apa yang harus kulakukan? Namun, kantuk tetap menyerang. Tidak lama kemudian semua itu tidak terasa penting ketika kantuk kembali menguasai. Aku melepas piyamaku yang basah karena urin dan melemparnya ke ranjang. Dengan tubuh telanjang yang bau urin, aku memeluk bantal dan pergi ke kamar kakak. Aku menyelinap ke balik selimut dan meringkuk di balik punggung kakak. Bau rumput di tanah kosong tercium dari tubuhnya. Bau urin di tubuhku sendiri menguap tak berbekas. Aku memejamkan mata dan tidur. Mimpi yang sama berulang, tetapi kesalahan yang sama tidak terjadi. Mungkin karena kakak berteriak, kereta api datang!" dan menahanku. Sejak itulah aku tidur di kamar kakak. Sepanjang tahun itu, sampai musim semi tahun berikutnya ketika aku berumur 10 tahun, ketika kakak meninggal, aku tidak bermimpi tentang itu ketika aku berada di sampingnya. Walaupun rel kereta api seolah memanggilku, suara kakak mencegahku melakukan kesalahan. Aku ingin meringkuk di ranjangnya seperti dulu kalau aku berbaring di sampingnya. Ia pasti bisa membantuku mengatasi mimpi buruk ini. "Kakak sudah lama meninggal dunia," kata tim putih dalam kepalaku. "Kaulah yang harus mengatasinya sendiri." Angin membuat jendela beranda bergetar. Bunyinya bagaikan ombak yang menerjang gendang telingaku. Darah mengentak-entak di balik mataku. Aku menelan ludah dengan susah payah. Benar, kakak sudah tidak ada. Aku merapatkan lutut untuk menahan desakan buang air dan menegakkan tubuh. Aku mengulurkan tangan ke wajah ibu. Rasa mual menguasai diriku. Bahuku begitu kaku sampai sikuku pun tidak bisa digerakkan. Ujung-ujung jemariku gemetar. Sekujur tubuhku membeku. Jarak antara tanganku dan wajahnya terasa begitu jauh, sampai seolah-olah tanganku membutuhkan waktu berabad-abad untuk bisa menyentuhnya. "Kau bukannya ingin menerekamnya?" bentak tim putih di dalam kepalaku. "Kau hanya ingin memastikan apakah dia masih bernafas, apakah jantungnya masih berdetak, apakah tubuhnya sudah dingin. Jadi cepat sentuh dia." Aku mengembuskan nafas berkali-kali. Aku menghentikan tangan di bawah hidung ibu dan menunggu. Aku tidak merasakan embusan nafas.
Pipinya yang berselimut darah ungu gelap terasa dingin, kering, dan keras. Aku merasa seolah-olah sedang menyentuh tanah liat yang sudah mengeras, bukan kulit manusia. Aku menurunkan tangan dan meraba bagian tengah dadanya, lalu menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Aku tidak bisa merasakan detak jantungnya di antara kedua belah tulang rusuknya. Tubuhnya juga tidak terasa hangat, sepertinya ibu benar-benar sudah mati. Bahuku melesak, kabut keputusasaan menyeliputi diriku. Memangnya apa yang kuharapkan? Apakah aku berharap ibu masih hidup? Apakah aku masih berpegang pada harapan bahwa semua ini hanya mimpi? Kalau begitu, sekarang semuanya sudah jelas. Ini bukan mimpi, aku berada di tengah-tengah tempat terjadinya pembunuhan. Tidak ada masalah di rumah, bukan? Suara Hejin kembali terngiang di telingaku. Masalah. Jika aku tahu masalah yang terjadi adalah masalah seperti ini, aku tidak akan keluar dari kamar sampai ia pulang. Tentu saja hal itu tidak akan menghilangkan masalah ini, tetapi setidaknya aku tidak akan duduk linglung seperti orang bodoh di samping mayat ibu seperti ini, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengangkat wajah dan menatap pintu depan yang tertutup rapat. Mataku beralih ke koridor pendek dari pintu ke ruang duduk, ke kamar Hejin di sebelah kiri, ke kamar mandi yang terletak di seberang kamar, ke meja samping dan dapur terbuka di sisi lain ruang duduk, ke dinding yang memisahkan pintu dapur dan tangga, ke koridor pendek di samping tangga di mana terdapat kamar tidur utama dan ruang kerja, ke lemari di ujung koridor dan jam berpendulum di atasnya, dan ke pendulumnya yang berayun berirama. Segalanya mendadak terasa aneh. Berbagai macam pertanyaan berkelebat dalam benakku. Siapa yang melakukan ini? Kapan mereka melakukannya dan kenapa mereka melakukannya? Hal pertama yang terpikirkan olehku adalah seseorang pastilah menyelinap masuk ke rumah. Aku otomatis teringat pada gosip tentang pencuri dan perampok yang berkeliaran di Gundo. Gosip itu masuk akal walaupun aku hanya mengarang-arang gosip itu. Orang-orang memang baru mulai pindah ke Gundo yang sedang dalam tahap pengembangan. Namun, lebih dari separuh tempat pemukimannya masih belum terisi. Masih belum ada infrastruktur yang memadai di sini. Tidak ada bisnis, transportasi umum, dan fasilitas umum. Hanya ada satu divisi patroli yang mengawasi 2 distrik di kota ini. Jadi tentu saja berbagai jenis penjahat berkeliaran di sini. Di antara mereka pasti ada penyusup yang memasuki gedung melalui pintu depan bersama-sama penghuni yang sebenarnya. Lalu mencungkil pintu apartemen yang terdapat di atap gedung. Apartemen-apartemen di tingkat teratas yang memiliki akses eksklusif ke atap pastilah merupakan sasaran utama orang-orang itu. Mereka pasti menyelinap masuk ke rumah kami kemarin malam. Mereka pasti masuk melalui pintu besi di atap. Tidak sulit mencungkil gemboknya. Beberapa jam yang lalu aku keluar melalui pintu itu dan lupa menyelotnya. Mereka pasti masuk setelah aku pergi. Mereka pasti menggeledah kamarku yang kosong di lantai atas, lalu kamar-kamar dan ruang duduk di lantai bawah. Ibu yang tetap tidak bisa tertidur lelap walaupun sudah minum obat tidur, pasti terbangun. Intuisinya tajam, jadi ia pasti tahu itu bukan aku atau Hejin. Jika ia turun dari ranjang saat itu, apakah ia memberanikan diri, membuka pintu kamar dan melongok ke ruang duduk? Apakah ia pergi ke ruang duduk dan berseru, "Siapa itu?" Atau mungkin ia menghubungi ponselku lebih dulu. Tetapi karena aku meninggalkan ponselku di rumah, aku tidak tahu bahwa ia ingin meminta bantuan. Ibu pasti kemudian menelpon Hejin. Hal itu menjelaskan telepon dari ibu kepada Hejin kemarin malam. Lalu tepat pada saat itu penyusup yang sudah menggeledah kamar-kamar lain kini masuk kamar ibu. Apa yang ibu lakukan? Apakah ia pura-pura tidur? Apakah ia bersembunyi di lemari pakaian atau kamar mandi? Atau apakah ia membuka pintu kaca dan berlari ke beranda? Apakah ia berteriak meminta tolong? Atau ia berlari ke dapur untuk mengambil pisau untuk membela diri? Mungkin penyusup itu berhasil mencegatnya di meja dapur dan mereka bergumul di sana. Bagaimanapun kejadiannya, jelas sekali bahwa segalanya terjadi di depan dinding pemisah di antara dapur dan tangga. Kejadiannya mungkin hanya berlangsung selama beberapa menit.
Walaupun gerakan ibu tangkas, walaupun si penyusup selemah kambing tua, kekuatan fisik wanita berbeda dengan kekuatan fisik pria. Mungkin saat itulah aku tiba di rumah dalam keadaan seperti mayat hidup karena baru saja mengalami serangan epilepsi. Tapi saat itulah ibu mengerang memanggil namaku yang awalnya kupikir adalah mimpi. Mendengar seruan ibu, aku pasti berlari ke pintu depan, bukan ke pintu atap. Aku pasti masuk dan menemukan ibu yang sudah tak sadarkan diri. Si penyusup pasti menerjang ke arahku dengan pisau terhunus. Sejenak aku membayangkan diriku yang bergumul dengan si penyusup. Apakah penyusupnya lebih dari seorang? Jika penyusupnya hanya satu orang, ia pasti akan kesulitan menghadapiku. Ia pasti berlari menaiki tangga, hendak kabur melalui atap. Tetapi aku berhasil menangkapnya. Setelah itu, apa yang terjadi? Aku tidak mengingat apapun yang bisa mendukung hayalan itu. Aku tidak ingat apa-apa setelah tengah malam. Tetapi hayalanku itu masuk akal. Jika aku mengalami serangan kejang-kejang ketika aku berhasil menangkap penyusup itu, jika aku berhasil merangkak keranjang dan tertidur lelap, mungkin saja aku tidak ingat semua kejadian itu. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang? Melapor. Ya, aku harus melaporkannya. Aku merangkak ke meja ruang duduk. Aku menyambar gagang telepon dari tempatnya dengan kasar. Aku harus melapor kemana? Ambulans? Kantor polisi? Jariku terus tergelincir di tombol telepon. Angka-angka di tombol menari-nari di depan mataku. Akhirnya telepon secara otomatis tersambung ke operator yang menyapa, "Halo," namun hanya erangan tidak jelas yang terlontar dari tenggorokanku. Aku menggosokkan tangan ke paha dan mencoba sekali lagi. Aku menekan tombol satu demi satu dengan hati-hati. 1, 1, 2. Aku memikirkan kata-kata yang akan kuucapkan supaya bisa menyampaikan laporan dengan jelas. Aku mengangkat wajah dan seketika itu aku merasa sekujur tubuhku bagaikan disambar petir. Di pintu kaca beranda, aku melihat pemuda yang pertama kali kulihat ketika aku terbangun dari tidur sedang duduk berlutut. Pemuda dengan mata berkilau putih di wajahnya yang merah. Sementara telepon berdering, aku menoleh kembali ke arah ibu. Tiba-tiba aku menyadari pemandangan apa yang akan menyambut para polisi apabila mereka tiba di sini. Seorang wanita yang tewas dengan leher tergeletak di tengah genangan darah, dan putranya yang berlutut kebingungan di sampingnya sambil memegang telepon dalam keadaan berlumuran darah. "Kantor polisi Incheon, apa yang bisa kami?" Aku menutup telepon. Aku harus berpikir sekali lagi tentang apa yang harus kukatakan kepada mereka. Aku terbangun dan menemukan ibu dalam keadaan tewas. Sepertinya dibunuh oleh seorang penyusup tak dikenal. Entah kenapa tubuhku dan kamarku berlumuran darah. Tapi tolong percayalah bahwa bukan aku pelakunya. Apakah polisi akan percaya? Tim putih di dalam kepalaku menjawab mewakili polisi. "Sekalian saja kau memberitahu mereka bahwa ibu menggorok lehernya sendiri." Harus ada sesuatu untuk membuktikan teori tentang pencuri. Pencuri itu sendiri atau mayatnya. Ada jejak dirinya di tangga dan bordes. Jika terluka dalam pergumulan kami, pencuri itu pasti masih ada di dalam apartemen ini. Jika ia tewas akibat luka-lukanya, mayatnya pasti masih ada di sini. Dengan begitu semuanya bisa dijelaskan. Kenapa aku terbangun dalam keadaan berlumuran darah? Kenapa ada genangan darah di bordes dan ruang duduk? Kenapa ibu menelpon Hejin? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun setelah tengah malam? Dan semua pertanyaan lain. Aku mengembalikan gagang telepon ke tempatnya. Darah berpacu ke jantungku, otakku mulai berputar. Tangan dan kakiku berjengit, dan aku merasa ujung-ujung sarafku mulai berdengung. Aku mulai memikirkan tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat persembunyian oleh si penyusup. Tempat itu haruslah tempat yang hangat dan memungkinkannya berbaring. Tempat tersembunyi yang tidak mudah terlihat. Ada sekurang-kurangnya 10 tempat seperti itu di rumah ini. Aku bangkit, menahan nafas, dan berjalan berjinjit tanpa suara ke depan pintu kamar ibu. Sambil menguatkan diri menghadapi seseorang yang mungkin ada di dalam sana, aku memutar pegangan pintu, menendang pintu sampai terbuka, dan menghambur masuk. Aku berhenti mematung di samping ranjang. Kamar itu rapi, tidak ada yang terlihat aneh. Tidak ada bercak darah, jejak kaki, atau tanda-tanda perkelahian di sana. Tirai ganda yang tergantung di pintu kaca beranda tertutup rapat.
Ranjang yang ditempatkan berjarak satu lengan dan sejajar dengan pintu kaca terlihat seolah-olah belum ditiduri. Bantal-bantalnya disandarkan dengan rapi di kepala ranjang. Selimut wallnya juga terbentang rapi, tidak kusut sedikit pun. Lampu dan jam meja masih berada di tempat biasa di nakas yang terletak di antara ranjang dan pintu kaca. Bantal-bantal persegi tergeletak rapi di sofa di kaki ranjang. Segalanya terlihat rapi seperti setiap kali setelah ibu bangun dan merapikan kamarnya. Bagian yang agak berantakan adalah meja tulis di sisi lain ranjang. Sebatang pulpen tergeletak di sudut meja dan kursi kulit bersandaran tinggi didorong ke belakang. Sehelai selimut coklat tergeletak di lantai bawah kursi. Selimut itu masih dalam keadaan terlipat, jadi sepertinya selimut itu meluncur jatuh dari lengan kursi. Aku melompat melewati ranjang dan membuka tirai beranda dengan satu sentakan cepat. Tidak ada apa-apa di balik tirai atau di balkon. Aku membuka semua lemari yang ada. Lemari pertama berisi bantal dan tirai. Lemari tengah dipenuhi spray dan selimut yang cukup untuk digunakan 10 kelompok anak dalam acara jalan-jalan sekolah. Dan lemari ketiga berisi kotak-kotak yang menyimpan berbagai macam pernak-pernik. Aku membuka pintu ruang pakaian dan menyalakan lampu. Ketika lampu menyinari ruang yang menghubungkan kamar utama dengan ruang kerja, aku melihat keadaannya sama seperti keadaan di kamar utama. Lantai marmer putih mengilap seperti layangan seluncur es. Meja rias dengan sampel produk kosmetik yang berderet rapi. Laci-laci berisi pakaian-pakaian yang tersusun rapi, dan lemari pakaian berisi pakaian yang terbungkus yang disusun berdasarkan musim. Tidak ada jejak si penyusup. Kamar mandi juga sama. Lantainya kering dan bersih. Aroma samar sampo menghiasi udara. Aku membuka pintu ruang kerja. Ruangan itu berisi barang-barang milik ayah dan buku-buku ibu. Dan semuanya terlihat persis seperti biasa. Aku membuka pintu ruang kerja yang mengarah ke ruang duduk, berjalan melewati tangga dan pergi ke dapur. Dapur juga bersih. Tidak ada jejak kaki, bercak darah, atau tetesan darah sedikit pun. Aneh sekali karena genangan darah hanya ada di luar dapur di tempat ibu tergeletak. Jika kejadiannya terjadi di sana, daerah di sekelilingnya pasti juga akan bernoda darah. Mulai dari lantai ruang duduk, lantai dapur, meja samping di dapur, meja makan, bak cuci piring, sampai rak piring. Seperti kondisi di bordes di mana terlihat jelas apa yang terjadi. Aku memeriksa ruangan-ruangan lain. Balkon di belakang dapur, kamar mandi di dekat pintu depan, kamar tidur di selasar depan. Semuanya bersih. Ketika hendak keluar dari kamar Hejin, aku berhenti dan memandang sekeliling kamar yang kosong. Sekali lagi. Ranjang Hejin televisinya yang besar. Lemari pakaian, meja tulis dan celana olahraga serta kaos tangan pendek yang disampirkan ke kursi. Tidak masuk akal. Kecuali sedang ada pekerjaan atau sedang bepergian. Hejin selalu pulang untuk tidur. Entah ia pergi menemui orang-orang dari studio film atau pergi minum-minum bersama kakak-kakak seniornya dari masa sekolah, ataupun sedang mengerjakan video. Hejin selalu pulang walaupun hanya untuk tidur. Bukannya ibu melarangnya tidur di luar. Lalu kenapa ia tidak pulang kemarin? Terlebih lagi ketika ia menelpon dan membangunkanku, ia bertanya apakah ada masalah. Seolah-olah ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Seolah-olah ia ingin memancingku turun. Sebuah skenario terbersit dalam benakku. Setelah aku mengalami serangan kejang-kejang dan terlelap, Hejin pulang. Entah kenapa ia kemudian menyerang ibu. Ibu berusaha melarikan diri, tetapi Hejin berhasil menangkapnya dan membunuhnya. Ingin menimpakan kesalahan kepadaku. Ia pun naik ke lantai atas, meninggalkan jejak kaki dan bercak darah di lantai, lalu menuangkan darah ke sekujur tubuhku. Setelah itu, ia melenggang keluar dari rumah. Aku cepat-cepat menyingkirkan gagasan itu sementara melangkah keluar dari kamarnya. Ketika aku menutup pintu kamarnya, aku juga menutup jalan pikiran ke arah itu. Skenario gila. Aku mengenal Hejin dengan baik. Kami sudah tinggal bersama selama 10 tahun. Jadi aku mengenalnya dan aku percaya kepadanya. Kemungkinan ibu membunuh Hejin malah lebih besar daripada kemungkinan Hejin membunuh ibu. Seperti itulah Kim Hejin, dan itu sama sekali tidak berarti ia dan ibu memiliki hubungan yang buruk.
Tindakannya yang paling membangkang seumur hidupnya adalah ketika ia pergi menonton film dewasa sebelum ia lulus SMP. Tetapi bahkan pada saat itu ia meminta ibu ikut dengannya sebagai pengawas dan ia juga mengajakku. Aku membuka pintu depan dan melongok ke selasar pintu masuk. Ada 4 pasang alas kaki di sana. Sandal ibu, sandal hygiene, sepatu Keds putih ibu, sepatu olahraga hitamku yang basah. Aku tidak pernah meninggalkan sepatu olahragaku di selasar pintu masuk. Sepatu itu kusembunyikan di langit-langit kamar mandiku, sehingga aku bisa mengenakannya setiap kali aku keluar melalui pintu atap. Jika aku masuk kembali ke rumah melalui pintu atap, aku tidak mungkin meninggalkannya di samping pintu depan. Ini adalah bukti pertama yang menyatakan bahwa aku masuk melalui pintu depan kemarin malam. Anehnya, sepatu Keds ibu juga basah. Tidak hanya sekedar lembab, tetapi basah kuyup seolah-olah sepatu itu dicaburkan ke dalam air. Aku mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi ketika aku pulang dari pesta kemarin malam. Ketika aku sedang berkutat dengan kunci pintu otomatis, ibu keluar sambil mengenakan sepatu Keds itu. Apakah sepatu itu sudah basah saat itu? Aku tidak ingat. Tapi kalau kupikir-pikir, ibu bukan orang yang keluar rumah sambil mengenakan sepatu basah. Apakah mungkin ibu keluar rumah lagi setelah itu? Apakah ia tidak mengemudi? Apakah ia berlari di bawah hujan seperti yang kulakukan? Hanya itu yang bisa membuat sepatunya basah kuyup. Aku berbalik dan menutup pintu. Aku melihat jaket hitam Gore-Tex kedap air dan rompi rajut ronggok di sudut pintu. Itu adalah pakaian yang kukenakan di atas sweaterku kemarin malam. Pakaian itu membuatku bingung. Sama seperti sepatu yang basah tadi. Kenapa pakaian ini ada di sini? Aku berusaha memikirkan skenario yang mungkin.